SEA Games 2023 ini ketika kalian bertanding pertama sudah harus Timnas betul-betul Indonesia fight. U22 harus punya mental juara. Sejarah head-to-head Indonesia vs Myanmar. 3 pemain layak jadi algojo penalti Timnas Indonesia U22. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe Goal Soccer 76, channel update berita terbaru Timnas Indonesia. Terima kasih. Sekarang kita lanjut. Manajer Timnas Indonesia U22 Sumarji meminta anak asuh Indra Syafri fokus menghadapi 3 pertandingan tersisa. Dia juga meminta Pratama Arhan untuk tidak menganggap remeh setiap lawan yang dihadapi. Timnas Indonesia U22 harus rendah diri dan fokus. Jangan anggap remeh lawan, kata Sumarji. Pada laga perdana grup A, Timnas Indonesia U22 berhasil memetik kemenangan telak 3-0 atas Filipina. Pada laga berikutnya, skuad Garuda Nusantara bakal ditantang Myanmar di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Pria yang juga menjabat Exco PSSI itu mengatakan Timnas Indonesia U22 harus berjuang tanpa kenal lelah dalam setiap laga. Hal itu untuk menunjukkan tim tersebut memang pantas meraih medali emas. Head-to-head Indonesia vs Myanmar. Menjelang laga itu, berikut catatan head-to-head Garuda Muda dengan The Sinte, di National Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Indonesia vs Myanmar dalam lanjutan grup A SEA Games 2023 berlangsung. Laga itu kick-off pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Indonesia dan Myanmar termasuk saat masih bernama Burma sudah berhadapan 12 kali. Hasilnya, tim Merah Putih bisa memetik kemenangan sebanyak 7 kali, imbang 2 kali, dan kalah sebanyak 3 kali. Indonesia dan Myanmar selalu berduel di SEA Games dalam 5 edisi terakhir berurutan. Hasilnya, Indonesia memetik 4 kemenangan dan sekali kekalahan. Indonesia secara keseluruhan sudah mencetak sebanyak 22 gol ke gawang Myanmar. Sebaliknya, Myanmar sudah membobol gawang Indonesia 15 kali. 3 pemain layak jadi algojo penalti Timnas Indonesia U22. Pemain Timnas Indonesia U22 punya potensi menjadi eksekutor penalti dalam laga SEA Games 2023. Eksekusi penalti Rizky Ridho Ramadhani yang digagalkan Quincy Kamerat di saat Timnas Indonesia U22 menang 3-0 atas Filipina menjadi pembicaraan tersendiri. Berikut 3 pemain layak jadi algojo Timnas Indonesia U22. 1. Ramadan Sananta sebagai juru gedor. Pemain PSM Makassar ini tentunya memiliki insting menjaringkan bola dari titik putih. Jika belum kunjung mencetak gol, Sananta layak mendapat kepercayaan mengambil penalti guna memberi dorongan mental secara positif. Sananta memiliki catatan 1 gol penalti dalam Liga 1 musim ini, yakni ketika PSM mengalahkan Persikabo. 2. Marcelino Ferdinand Marcelino punya kematangan dalam bermain. Gol pembuka dan aksi-aksinya saat melawan Filipina menjadi pembuktian. Tak salah kiranya jika Marcelino termasuk dalam jajaran pemain Timnas Indonesia U22 yang dipersiapkan menjadi algojo penalti. Pemain KMSK DINZ ini sudah menunjukkan kemampuannya mengambil tendangan dari titik 12 meter pada SEA Games tahun lalu pada laga fase grup dan saat pertandingan perebutan medali perunggu. 3. Witan Sulaiman sebagai pemain yang mengisi posisi gelandang serang atau penyerang sayap, tugas mencetak gol tak asing bagi Witan. Pemain yang pernah merumput di Serbia, Polandia, dan Slovakia itu juga pernah dibebankan tugas menjadi penendang penalti di Persija Jakarta.